ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan ikhwas sekalian pembahasan kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm di wasiat ke-19 tentang Al-Qira'ah, tentang membaca. Pembahasan yang beliau angkat di sini adalah pembahasan yang pernah kita bahas di waktu lampau, lama sekali, yaitu muhawalatul qiraati an kulli munasabatin atau nazilatin atau mausimin, yaitu berusaha membaca, yaitu membaca sini maksudnya nyari ilmu tentang segala munasabah, tentang segala ketercocokan momentum atau segala nazilah, yaitu peristiwa yang terjadi, atau tentang musim, ya, suatu momentum, ya, membaca, berusaha mencari info, yaitu yang maksudnya ilmu syar'i, dalilnya, penjelasan ulama tentangnya, yaitu tentang apa? Munasabah, kulli munasabatin tahsul, yaitu segala ketercocokan momentum yang terwujud. Itu apa? Sesuatu yang munasib pada hari-hari ini. Baik mungkin kadang dari segi politik atau pengungkapan sejarah. Kayak misalnya belakangan ini Isra Miraj gitu. Katanya hari ini gitu kan. Sehingga banyak yang libur. Ya. Walaupun libur, tapi tetap kajian nggak hadir. Jadi pas hari kerja, libur. Pas hari libur, libur. Baik. Munasabah di sini Isra Miraj misalnya. Selamat. Walaupun Isra Miraj ini ya nggak bisa kita yakini bahwa ini harinya gitu, nggak bisa. Misal saja gitulah. Ya, kita terus melihat atau surat Al-Isra atau mungkin sirah Nabi tentang Isra dan Mi'raj, misal saja. Munasabah. Atau tentang suatu nazilah tanzil, suatu peristiwa yang sifat temporary atau peristiwa kontemporer yang terjadi sekarang dari banyak hal. Nazilah ini biasanya berkaitan dengan kejadian yang dibincangkan oleh para masyarakat, oleh orang-orang banyak. Ya, tentang kebakaran yang terjadi di Los Angeles misalnya. Itu nazilah. Memang lebih tepatnya musibah atau karithah, bencana alam yang terjadi. Tentang al-hariq, yaitu kebakaran yang sampai sekarang belum stop. Sampai sebagian media sudah bosan mereport peristiwa ini gitu loh. Saking lamanya ini. Angin masih banyak, api itu masih meluas. Ya. Lah ilmu syariah apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini? Cari tahu. Gitu loh. Misalnya hakikat dari musibah, ya, atau pernahkah terjadi musibah kebakaran di zaman Nabi atau zaman para Nabi sebelumnya? Kemudian tentang api itu sendiri sebagai salah satu pasukan Allah Azza wa Jalla di alam ini, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali di situ. Ya. Nah ini nazilah, termasuk masalah COVID kemarin. Hukum-hukum berkaitan tentangnya itu nazilah juga, minan nawazil. Dan juga
peristiwa yang menjadi nazilah di masalah politik misalnya. Apa yang terjadi pada Suriah belakangan ini. Kemudian banyak sekali kalau politik ikhwan. Kita nggak boleh disibukkan dengan politik. Tapi kita memerlukan pengetahuan peta politik global, baik negara ini ataupun negara Islam, dunia Islam ya, atau yang berkaitan dengan dunia Islam, kita perlu tahu. Walaupun global saja, nggak usah mendalam. Dan kita bisa merefleksikan ayat atau hadis tentang kejadian-kejadian politik ini. Bisa. Apalagi percaturan politik di dunia Islam atau sekarang ini yang selalu hangat itu selalu kaitannya dengan Israel, Gaza, kemudian Suriah dan seterusnya. Ya. Ini semua ada kacamata syariat tentangnya. Bagaimana menyikapinya dan bagaimana agar tidak terpedaya dengannya. Ini nazilah, misalnya sekarang Gaza itu ada rencana dari Donald Trump untuk dibersihkan dulu, yaitu para warga Palestina, Muslimin Palestina. Diharapkan 1.500.000 orang untuk pindah dari Gaza ke negara lain, mungkin Mesir terutama, karena Gaza dekat dengan Mesir. Sehingga Gaza itu dirapikan dulu, karena Gaza itu ya sekarang banyak isinya cuman reruntuhan rumah kosong. Ya. Yang mana rencana dari Donald Trump ini tentu tidak disambut baik oleh orang-orang Gaza maupun dari Hamasnya. Namun disambut baik oleh para politikus Israel dari sayap kanan. Mereka senang dengan rencananya Donald Trump ini karena ini menguntungkan buat orang Israel. Dengan meremove atau memindahkan orang-orang Muslim dari Gaza. Mungkin hanya tersisa berapa orang Muslim gitu. Jadi dikosongkan itu Gaza. Dan kalau dikosongkan, kira-kira gimana Israel? Ya senanglah. Ya. Alasannya Donald Trump untuk ini itu untuk supaya daerah itu lebih bersih, lebih asli, lebih baik, dibangun, di-rebuild. Tapi kalau misalnya sudah di-remake, setelah di-rebuild, kira-kira akan balik nggak orang-orang Muslim ke situ? Ya, percaturan seperti ini coba. Ya. Awalnya kita mungkin banyak yang terperdaya dengan terjadinya gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza. Damai. Berpuluhan hari damai. Ya. Kemudian para tawanan orang Israel yang ditahan oleh Hamas dibalikin berapa orang. Para yang orang Palestina di penjara, saya lupa berapa orang. Itu dibalikin ke maksudnya ke Palestina, orang Muslim itu. Namun kemudian tiba-tiba ada celotehan dari Donald Trump untuk membersihkan Gaza. Sufyan baru dianggap damai sedikit, ada lagi kemudian serangan baru dari luar, yaitu Amerika. Ya, yang tadinya Donald Trump mendukung adanya kebijakan perdamaian, betul. Wah, ini seperti angin segar, tapi selalu Anda bilang kita itu punya sejarah di Al-Quran. Bagaimana liciknya Bani Israel, liciknya orang-orang Yahudi. Ya. Dan juga bagaimana treatment orang-orang kafir atau musyrik kepada muslimin. Terutama Yahudi terutama. Sehingga nggak boleh terpedaya. Maka di sini nawazil atau nazil seperti hal yang happening di zaman sekarang secara contemporary. Itu kayak the history will repeat itself gitu loh. Kayak ada sejarahnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya penting banget kita mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Dan ternyata reflect. Itu tercermin kemudian ada apa yang terjadi zaman sekarang. Jadi jangan kira masalah-masalah percaturan politik di dunia Islam ini
Enggak, Allah kasih kuncinya. Ada kuncinya dalam Quran, di hadis. Kendati pun kita mengetahui tentang masalah seperti ini, kita tetap dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berkecimpung di dunia politik untuk menjadi pemimpin. Jangan cari itu, kata Nabi SAW. Karena siapa yang mencarinya, maka tidak akan Allah berikan taufik, tidak akan Allah tolong. Ya, karena ini dunia yang berbahaya, itu dunia politik yang bukan Islami, bukan siasah syariah. Tapi tetap ada kacamata syariat mengenai semua kejadian-kejadian dan rencana atau rancangan orang-orang kafir terhadap orang Islam. Semua ada. Ya. Nah, kemudian awanil mausimi qabla hululih. Atau kita mencari ilmu, mencari bacaan tentang suatu musim, suatu momentum sebelum lewatnya momentum itu. Seperti Ramadan atau Sya'ban, ya, bulan-bulan tertentu, amalan apa yang dilakukan di bulan itu. Maka ini musim, ibadah musiman, tentang haji, tentang umrah mungkin, tentang puasa, tentang zakat, fitr misalnya, atau musim-musim lainnya, termasuk musim dingin, musim panas. Itu masing-masing ada hukumnya. Maka ini namanya qiraah munasibah, yaitu bacaan yang relevan dengan kondisi. Kita juga punya bacaan harian yang relevan dengan urutan bacaan. Ya, mungkin tidak relevan dengan keadaan kekinian, tetapi tetap itu ilmu syar'i. Misal kita mempelajari jual beli padahal kita bukan pedagang. Kita mempelajari fikih nikah padahal mungkin kita bujang. Kita mempelajari zakat padahal kita nggak punya duit buat bayar zakat. Ya, nggak sesuai dengan momentum dan kejadian-kejadian kehidupan kita mungkin, tapi itu tetap ilmu syar'i. Kita belajar fikih waris padahal nggak ada yang meninggal. Ya. Kita mempelajari fikih jihad padahal tidak ada jihad perang sekarang. Ya, ada jihad al-bayan, yaitu jihad dengan lisan, menjelaskan. Ya. Kita mempelajari tentang masalah tatayur padahal tidak ada keluarga kita yang bertatayur, tapi tetap ini dibutuhkan. Ya. Banyak hal. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, wa hadza qad sabaqatil isyaratu ilaih. Ini sudah pernah disebutkan sebelumnya. Fa idza kunna ala abwabi ramadhana wa aradna ma'rifata wa tarsikha ahkami as-siyam fi adhaniha fa alaina an natafarraga qabla shahri ramadan bimuddah usbu'in aw usbu'aini aw shahr. Kullun ala hasabi atau kullun hasabi taqati. Hasabu taqati. Jadi ketika kita sudah ada di ambang-ambang Ramadan, menuju Ramadan, dan kita ingin mengetahui hukum puasa dan juga menancapkan ilmu tentang hukum siyam puasa di benak kita, maka harus kita itu untuk meluangkan waktu sebelum bulan Ramadan sejenak. Sepekan atau 2 pekan atau sebulan sebelum Ramadan kayak sekarang. Sekarang sebulan sebelum Ramadan kita masih mungkin 35 hari atau 33 hari atau sekitar itu menjelang Ramadan. Ramadan awal Maret, ya kan. Sementara sekarang tanggal 27 Januari, subhanallah. 33 hari lagi sekitar itu, 34. Membaca kitab tentang itu, kullun hasabu taqati, semua sesuai dengan kemampuannya dia, coba. Pasti anda yakin di rumah antum ada kutaib atau kitab fikih tentang Ramadan, atau kitab fikih yang di dalamnya ada tentang siam. Coba, ya, buka lagi, pelajari lagi, dalami lagi ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, hukum-hukumnya, rinciannya, dengan segala dalil dan pendapat-pendapat ulama di dalamnya. Itu kan membuat kita semakin siap menuju Ramadan. Syuf, ada perbedaan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi tentang bagaimana kita membaca Al-Quran menuju Ramadan.
Dan itu juga terjadi juga pada diri Anda dan juga banyak umumnya orang kita. Jujur aja kita sekarang makin agak berkurang untuk membaca Al-Quran. Para ulama salaf, para ulama salaf, dan ini sudah dijabarkan di banyak kajian, di banyak khutbah-khutbah Jumat sebelum pandemi. Ya. Di kajian-kajian sunnah terutama. Para salaf itu mereka menamakan bulan Sya'ban sebagai Syahrul Qurra. Sebagai Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran itu bulan apa? Bulan Sya'ban. Taib, kita sekarang berada di tanggal 27 Januari dan lebih tepatnya kalau untuk Hijriyah ini malam sudah masuk kisaran tanggal 28 Rajab. Dan nanti Jumat malam itu sudah 1 Sya'ban. Jumat malam 1 Sya'ban. Atau enggak, malam Jumat Sabtu 1 Sya'ban. Kamis malam Jumat 1 Sya'ban. Karena Rajabnya ini sampai 30. Kamis 30 Rajab. Malamnya 1 Sya'ban. Dan ini sudah merupakan musim menuju Ramadan. Musim menuju Ramadan. Ana sedikit berbicara tentang betul-betul terjadi perubahan yang banyak orang tidak sadar perubahan ini baik dari segi perdagangan atau ibadah. Di bulan ini kan 1 bulan menjelang Ramadan. Anda sebagai pedagang ya, pedagang sarung ya, baju koko. Sejujurnya ini sebenarnya hari-hari gini biasanya dulu sebelum pandemi banyak konsumen itu yang sudah mulai mencari baju koko dan sarung dari sekarang akhir Rajab, Sya'ban, tapi semenjak 2022 atau 2023 ya itu beda, berkurang. Dulu pandemi 2020 Lebaran Ramadan 2020 kira-kira bulan apa ikhwan? Juni kalau nggak salah. Mei, April, Mei, ya sekitar Mei, Juni, Mei gitu. Ya. Terus ada pandemi kan, itu udah masuk pandemi itu. Kan mulainya Maret kalau nggak salah, masuk Maret, April ya. Tapi belum seberapa gitu kan. Itu perdagangan sebelum Ramadan itu lumayan gitu. Masih gitu, masih. Walaupun banyak orang kaget dengan keadaan. Namun kan 2021 itu kan memang ada lockdown, ada ini, ada itu, PSBB dan seterusnya tuh. Ada banyak perubahan mindset, perubahan pembelanjaan. Walaupun online, rata-rata sekarang malah online. Tapi kalau kita pikir banyak orang sekarang berubah menjadi pedagang, terutama online. Sehingga persaingan banyak. Ya. Barang-barang banyak yang kemudian stok-stok yang kurang laku misalnya begitu. Dulu juga pedagang dan observasi juga di Tanah Abang dari beberapa tahun belakangan ini. Dahulu sekarang ini udah rame banget di Tanah Abang. Tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Dengan adanya pandemi seperti ini ada perubahan mindset. Sekarang udah nggak begitu rame orang, nggak seperti dulu ramenya membludak. Dengan 2 sebab. Pertama karena sekarang konsumen atau orang-orang kulakan itu sudah pakai online, jadi tinggal japri aja ke toko. Ya. Kedua, sekarang pilihan untuk kulakan bukan hanya di Tanah Abang, di berapa bahkan produsennya itu ngejual, itu kan sebenarnya nggak etis. Produsen ngejual langsung di marketplace. Kan nggak etis, itu ngancurin harga sebenarnya. Ya, saking apa? Saking produsen juga pengen punya oplah dan pengen cepat barang ini reproduksi terus gitu. Ini pun ada fikihnya tersendiri gitu loh. Tapi yang harus menatanya pemerintah, bukan kita. Kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita tahu pemerintah selama mereka bayar pajak ya dibolehin. Gitu. Jadi nggak mikirin tentang bagaimana orang-orang yang kulakan gitu. Jadi ada perubahan
menjelang Ramadan ini. Ya. Tukang-tukang kue ini hari-hari ini udah benar-benar siap-siap nih. Menjelang Ramadan. Mestinya begitu. Tapi kita lihat karena saking banyaknya pedagang dan semua orang pedagang, ya ada perbedaan jadi. Karena terlalu banyak pilihan. Atau melihat tukang martabak dibandingkan zaman dulu, sekarang banyak banget martabak. Dulu martabak itu spesial, sesuai martabak spesial. Sekarang sampai orang yang gak ahlinya pun bikin martabak. Antum merasakan somai Bandung dulu sama somai Bandung sekarang. Somai dulu sama ngedorongnya, gerobaknya aja sama sekarang hampir mirip. Tapi antum merasakan somai tahun 90-an enak gak? Beda gak sama sekarang? Antum lihat aja piringnya coba. Somai sekarang piringnya kecil banget gak? Kecil banget itu. 10.000 itu kayak bocil, kayak piring bocil segitu, tapi kelihatannya gede, jadi kelihatannya banyak. Anda ngomong gini karena Anda agak lapar sedikit ini, jadi ngomong gini. Ya. Somai dulu lebih tetel rasanya, terus lebih ada. Sekarang kurang. Perubahan-perubahan seperti ini, ikhwan. Awalnya nggak ada hukum syar'i tentangnya. Tapi ketika kita mempelajari human behavior, yaitu sikap atau perilaku manusia yang berubah, ketahuilah nanti pada waktunya, pertama kita bisa mempelajari tentang sunnah kauniyah yang Allah ciptakan untuk manusia. Kedua, akan terbit hukum-hukum baru dalam beberapa hal. Akan terbit hukum-hukum baru bukan hukum baru dalam maksud syariat baru, bukan. Tetapi setiap hal yang baru itu bisa ada hukumnya, gitu loh. Bisa ada hukumnya. Ya. Dulu kita nasihatin para pedagang. Wahai para pedagang, lebih kalian mempersiapkan ibadah untuk bulan Ramadan daripada kalian hanya lebih mempersiapkan telur untuk kue, ini untuk ini, pakaian. Kalian banyak mempersiapkan itu. Kita nasihatin para pedagang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah menjelang Ramadan dan tidak terlalu rakus. Itu dulu kayak gitu. Namun sekarang kita akan nambah nasihatnya untuk para pedagang menjelang Ramadan. Dengan apa? Hindari akad-akad syubhat di media sosial, di marketplace dengan merchant-merchant masing-masing. Itu ada tambahan nasihat sekarang. Karena apa? Dulu pedagang menjelang Ramadan, ya, yang memang cuman dia dagang paling di pasar, ya kan? Di pasar dagang ini, dagang itu. Namun sekarang enggak hanya di pasar, karena untuk merambah keluasan perdagangan, maka pakailah jasa ini, jasa itu, jadi gini. Antar ini, antar itu. Begitu. Dan itu akan ada hukum-hukum baru di beberapa hal. Ya. Tentang hukum istisna misalnya. Istisna. Gini. Antum menjadi penjual dadakan menjelang Ramadan. Biasanya dagang menu dagang menu lagi. Menu buka puasa. Ya kan? Itu biasanya kalau ba'da asar banyak tuh. Kolak, gorengan. Ini aneh yakin kalau ba'da asar di bulan Ramadan bakal berjejer juga banyak kalau enggak salah. Enggak di Jati Bening ini. Tiba-tiba mereka ada gitu. Padahal biasanya mereka enggak ada, tapi pas Ramadan mereka ada. Taib. Kalau dulu paling jual offline kayak gitu. Nah, beberapa pedagang yang ternyata enak laris gitu ya, kan mulai open order. Mereka harus mempelajari akad baru, yaitu namanya akad istisna namanya. Istisna yaitu mengorder pesan jadi, apa namanya ya? Bahasa kita apa ya? Istisna itu. Inden tapi untuk barang yang belum ada gitu. Pesan jadi pre-order tapi untuk makanan, untuk barang yang bakal ada tapi bahannya udah bisa dibeli. Dan ini boleh, istisna ini boleh. Namun hukum rincinya ada sendiri. Nah gitu. Maka pedagang-pedagang ini perlu ilmu gitu. Ada perubahan-perubahan ini, Masya Allah gitu. Masya Allah. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan komunikasi
Itu akan ada banyak pelajaran. Nah, muskilahnya sekarang banyak orang lebih suka mempelajari teknik dan mekanisme perdagangan, tapi nggak mempelajari hukumnya, syar'inya, maksud hukum syar'inya. Mereka mempelajari gimana mekanisme cashback misalnya. Mereka mempelajari gimana cara menjadi dropshipper di Shopee. Ya. Dan mereka mempelajari bagaimana caranya mendapatkan voucher di Shopee atau GoFood dan seterusnya. Tapi siapa yang mau mengetahui hukumnya? Yang mana rata-rata berpikirnya udah yang penting mubah, boleh, semua boleh. Gitu, sebenarnya banyak sesuatu yang harus kita pelajari dengan segala akad dan transaksi yang baru-baru ini. Yang dengan beragam macam. Ya. Nah, disinilah kita perlunya baik musiman ataupun nazilah, yaitu tema kasus-kasus kontemporer. Kita perlu ilmu tentang ini. Makanya para ustadz, para dai itu nggak bisa mereka diam atau mencukupkan diri dengan ilmu yang udah lama gitu. Melainkan perlu apa? Melainkan perlu menambah dan mengupdate ilmu mereka. Ya. Nah, ada sesuatu yang suspicious ini, ada yang mencurigakan ini. Ada apa, konspirasi Wahyudi atau apa ini? Ya. Hah? Ya, ana sih aminin aja. Saya aminin aja somai. Coba tabayun dulu deh. Syukur-syukur kok somai ini. Kajian macam apa coba lagi serius-serius kita nyomai-nyomai gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, Anda bicara tentang masa perdagangan tadi. Sekarang ke masalah ibadah. Sekarang masalah ibadah yang mana spirit banyak orang muslim di zaman sekarang berbeda dengan spirit bagaimana dulu menjelang Ramadan dulu. Apalagi salafus saleh. Yang tadi Anda sebut. Di khutbah-khutbah kita sampaikan ke orang, para salafus saleh menjadikan atau mengklaim atau menjuluki bulan Sya'ban sebagai Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran, karena para salaf mereka mentraining diri mereka untuk lebih membaca Quran di bulan Sya'ban supaya di Ramadan menjadi habit dan sangat kebiasaan baca Al-Quran. Karena antum nggak bisa tiba-tiba sprint padahal sebelumnya nggak pernah lari, ya nggak? Tiba-tiba sprint aja gitu, maka putusnya cepat. Dan betapa banyaknya kita seperti itu di malam pertama Ramadan, kita bisa satu malam 1 juz bahkan 2 juz saking semangatnya. Tapi 30 Sya'ban atau 25 Sya'ban dan sebelumnya enggak baca Quran. Persis seperti anak ini, paling minuman. Kan bener kan? Iya, Anda tahu. Ini siapa yang ini Abah? Minuman yang ngasih tahu Abah tentang minuman siapa? Ini yang istilah tentang minuman siapa? Jangan di sini Pak, nanti kelihatan ke kamera, nanti ketahuan, nanti ada yang nawarin diri nih. Karena sebenarnya ada dari habis sholat ada mikir minuman tapi kok belum disediain ini. Iya. Alhamdulillah. Antum yang ini putar. Itu lihat. Mana DKM? Udah DKM gak ada yang hadir, malah bapak-bapak, mbah-mbah yang hadir. Nah, bisa tanya ini sekarang DKM sini, yang DKM struktural siapa yang hadir coba selain Abah? Ada nggak yang hadir? Nggak ada. Iya. Apakah Anda perlu ngomong Pak Maman akan hal ini? Ya. Ini sebenarnya suatu mess gitu loh. Suatu yang apa? Suatu chaos. Ini suatu yang unacceptable gitu, nggak bisa terima gitu loh. Ya. Bukan apa ya, ridiculous gitu lah, agak janggal ya, panitia nggak hadir, yang hadir Abah, itu pun karena tinggal di sini. Coba kalau Abah tinggal di Cempaka Putih, ya
Gitu. Kalau Abah tinggal di Cempaka Putih, Anda nggak dapat air minum sampai Isya. Kan? Gitu. Enggak, ini bukan nyalain Abahnya, bukan. Iya. Ikhwan, ini perubahan-perubahan seperti ini. Tadi bulan Ramadan, ya, spirit orang-orang untuk betul ke Ramadan itu kurang. Kenapa begitu, ikhwan? Kenapa begitu? Dunia. Karena dunia ini terlalu menyibukkan. Hajat keduniawian kita udah terlalu menyibukkan kita, beneran. Sekarang kan kebutuhan kita itu lebih banyak. Ya gak? Dengan pajak mungkin naik di beberapa hal, tapi memberikan impact ke beberapa harga gitu. Kemudian kita kepikiran, akhirnya kita lebih sibuk untuk mencari uang. Subhanallah, betul. Perlu kita uang, betul. Tapi di sinilah ikhwan, di sinilah tauhid kita itu betul-betul diuji. Kita enggak diuji tentang masalah menyembah berhala atau enggak. Insya Allah enggak bakal. Ada enggak di antara antum yang bosan dengan manhaj salaf kemudian berkepikiran gimana kok nyembah berhala ya? Enggak mungkin, insya Allah enggak lah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi Allah uji di sisi lain. Yang harus kita detail untuk masuk ke situ yaitu apa? Kebutuhan, hajat hidup. Kadang membuat jalan seseorang yang tadi siratal mustaqim, pikirannya mulai belok. Iya, dengan alasan saya butuh kerja. Saya butuh duit lebih. Akhirnya tauhidnya kurang dan lebih mengandalkan itu, terus persiapan untuk mendekatkan diri kepada Allahnya kurang dengan alasan saya butuh uang. Ya, gitu. Jujur kita ini apa seberapa kita kangen sama Ramadan, ikhwan? Coba. Mulai luntur itu perasaan tuh, seberapa kangen dengan bulan Ramadan, mulai luntur. Bahkan dulu masa kecil kita itu lebih indah dibandingkan sekarang, ikhwan. Ketika dulu kita masih kecil atau remaja atau apa, keinget Ramadan, itu bulan ibadah, nanti bakal sholat tarawih. Coba kerinduan kita itu kayak sekarang tuh nggak kayak ada yang lebih menarik dari itu, kayak ada lebih penting daripada itu. Itu gimana cara dapat duit? Gimana cara dapat duit supaya nanti Lebaran bisa di kampung, supaya bisa bawa anak istri, supaya itu yang lebih porsinya di benak banyak orang dari kita. Dibandingkan gimana cara supaya Allah ridho dan lebih ridho ya dari Ramadan. Beneran itu problem banyak orang sekarang. Yang ajaibnya hal ini tuh kayaknya jarang diungkap, ikhwan. Jarang disindir ke kita. Padahal itulah titik problem kita sebenarnya untuk bulan Ramadan kita makin tahun. Ya gitu. Coba sekarang misalnya anak amanahkan kepada diri Anda dan antum. Baca kitab fikih berkaitan dengan bulan puasa dengan penjelasan para ulama. Antum akan menemukan secercah kerinduan yang selama ini belum antum pungut gitu loh. Coba buka lagi Al-Quran, ayat-ayat tentang puasa, tafsirnya di beberapa kitab tafsir. Oke, mungkin antum bisa buka website sunnah tentang hukum puasa, fadilah puasa, bagaimana Rasulullah SAW berpuasa. Itu akan membangkitkan spirit semangat antum dan kerinduan antum akan bulan Ramadan. Dan wallahi Allah Ta'ala menjamin semua rezeki kita. Wallahi Allah menjamin semua rezeki kita. Tapi siapa yang menjamin dekatnya kita pada Allah di bulan Ramadan nanti? Ya. Semua sektor sebenarnya, bahkan sampai ustadz sekalipun. Ya, ada yang beberapa ustadz berpikir. Jadi ustadz itu kan ada beragam bukan manhaj, tapi beragam macam kajian. Ustadz panggung biasanya kalau Ramadan itu lebih dapat income. Ya. Karena kajiannya rata-rata kajian momentuman. Makanya paling kesel kalau misalnya maulid dibid'ahkan. Karena ini rata-rata ustadz kondang. Gitu. Ada beberapa ustadz yang nggak gitu, melainkan bulan Ramadan itu malah sepi, malah nggak kajian ada. Karena rata-rata kajiannya apa? Mungkin rutin
maghrib gitu, habis maghrib gitu. Nah Ramadan kan off, malah pemasukannya lebih sedikit. Semua ada ujiannya. Ustadz kondang yang kalau Ramadan itu malah makin besar income-nya, ujiannya di fitnah harta, di fitnah ini. Sehingga fokus untuk ibadahnya berkurang karena mikirin ini nanti ada undangan sini, ini ada undangan sini, ini ada undangan sini, ini ada undangan sini. Undang-undang tematik yang kemudian menghasilkan pundi-pundi bukan ilmu, bukan amal, tapi pundi-pundi harta. Alhamdulillah, lumayan nih buat nanti lebaran. Aslinya itu boleh-boleh aja sih itu harta gitu loh. Cuman kan jadi pikirannya ke situ. Sementara ustadz-ustadz yang di Ramadan akan lebih banyak non-aktif untuk kajian dan mungkin agak sedikit dapatnya, maka betul-betul memforsir sebelum Ramadan harus nabung banyak supaya nanti pas lebaran bisa ini. Jadi sekarang siapin duit banyak gitu. Itu semua ada ujiannya masing-masing ikhwan. Nah, kemudian di bulan Ramadan juga banyak kasus-kasus di dalam dunia pekerjaan. Yang ini harus tahu hukumnya para ummal, para pekerja. Kita yang bekerja di kantor-kantor resmi dengan badan resmi dan diresmikan pemerintah juga tercatat gitu, kan mewajibkan adanya THR ya enggak? Berapa persen THR Pak? THR berapa persen? Berapa duit Pak THR Pak? Berapa persen dari gaji normal? Ya? 1 bulan gaji. Berarti kalau misalnya dia 7 juta, 14 juta. Dua kali lipat berarti ya, berarti. Insyaallah. Enak banget ya. Ustadz nggak digituin perasaan kalau amplop itu kayaknya nggak gitu deh, nggak double pasnya. Gimana? Harusnya. Tapi kan SS nggak gitu, soalnya kan kaji maghrib diliburin. Ya kan tuh. Ya oke itu. THR itu udah memang peraturan pemerintah untuk badan-badan perusahaan resmi dan seterusnya. Oke. Tapi kinerja para pegawai ini gimana? THR nuntut THR. Ya, nuntut THR dituntut gitu. Ya. Tapi kinerja oke, untuk jadwal kerjanya mungkin dipotong 1 atau 2 jam. Kan gitu. Sehingga bisa pulang jam 4. Wah, udah dipotong jam kerjanya, dipotong tambahan dengan jam tidur dia sampai jam 2. Setelah zuhur tuh, banyak karyawan kayak gitu. Nah, kemudian juga pas kerja ngantukan, malas-malesan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka, neraka buat orang-orang mutaffifin yang mana mereka kalau misal jadi konsumen, mereka minta haknya dipenuhi. Tapi ketika mereka jadi seller, jadi penjual, mereka mengurangi hak konsumen. Sama dengan banyak pegawai-pegawai kantoran di bulan Ramadan, mereka mengharuskan pokoknya THR harus ada gitu. Full gitu, sesuai peraturan pemerintah. Kalau enggak kita demo gitu kan. Tapi mereka sendiri kerjanya itu enggak becus di bulan Ramadan. Itu jangan kira enggak ada hukumnya di surat Al-Mutaffifin. Ya, kalau gitu kita azan dulu karena udah terdengar suara azan. Semua sesuai dengan kemampuannya dia untuk mencari ilmu tentang apa yang dia akan hadapi. Juga tentang masalah siam, hendaknya kita coba linaqra anis siam, kita baca tentang masalah puasa di kitab-kitab, artikel dan seterusnya. Wa nahduru muhadaratis siyami wa hilaqal ilmi muta'alliqati bisiyam. Kita hadir di muhadarah, kajian-kajian bertemakan puasa, halaqah ilmu yang berkaitan dengan puasa. Wa naqra'a
Fatawa Siyam. Kita membaca fatwa-fatwa tentang puasa. Wa nasma'al ashrutata al-muta'alliqata bis-siyam. Kita menyimak kaset-kaset. Nah, dulu zaman itu kaset-kaset dulu, ya. Kaset-kaset yang berkaitan dengan puasa. Dulu zaman itu kaset-kaset. Kajian-kajian itu dikasetin ya dulu. Pakai kaset yang buat tape itu loh. Buat Walkman itu loh kayak gitu. Itu zaman itu tahun 80, 90. Kemudian awal-awal tahun 2000-an. Ya. Baru ada CD MP3 itu kapan? Ya mungkin tahun 2003, 2004. Ya, mulai itu tuh MP3 kan baru-baru itu. Sebelum itu tuh kita nggak kenal MP3. Memang VCD, DVD udah ada sebelum itu, tapi belum populer di Indonesia. Enggak. Kita baru kenal DVD, VCD kapan coba? 2003 paling 2004 gitu. Itu pun karena banyak VCD bajakan yang dijual di stasiun. Kan gitu. Iya. Dulu tuh jarang dulu pakai kaset. Ya, kemudian dari kaset akhirnya kerekam menuju jadi MP3. Dulu kajian-kajian seperti Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Abu Qatadah, ya, itu masih kaset. Dijualnya di lapak-lapak kajian. Dulu kajian tematik kan jarang banget, ya kan. Tablik akbar gitu. Nah, pedagang-pedagang tuh jual buku, kaset, itu dulu tuh. Tahun 2000-an awal dan akhir 90-an. Kayak gitu, jualnya buku, kaset. Dulu. Sekarang nggak ada buku, nggak ada sekarang. Sekarang jualnya makanan, dan itu yang manis-manis rata-rata. Beneran sekarang gitu. Perubahan seperti ini bagi yang mengalami masa-masa itu, kita tahu seberapa kualitas kekuatan ilmu pada para hadirin sebenarnya di situ. Ya, dulu setelah selesai kajian muhadharah dari ustaz itu orang-orang ngaji ya, maksudnya bukan pesantren, tapi di umum gitu, itu mereka langsung ngerubutin stand yang jual buku. Dan banyak anak-anak ikhwan pengajian lo atau akhwat, itu mereka hasratnya itu setelah kajian punya buku baru. Itu sebelum 2010, terutama sebelum 2005. Masih militan banget itu saat itu. Militan betul-betul dulu yang ngaji. Oh, sekarang subhanallah. Sekarang itu selesai kajian, yai makanan. Masih bagus herbal, kurma itu masih ada tuh ya sekarang. Tapi udah mulai sepi itu kayak gitu. Yang ada ya makanan-makanan modern sekarang, dimsum dan seterusnya. Ya nggak apa-apa sih, halal-halal aja. Cuman ya itu kita jadi mindsetnya otak bakso rata-rata sekarang itu. Ya. Enggak ini. Habis kajian santri ada martabak di sana itu. Gak tahu nanti ada, maaf nih Pak. Iya, disebut-sebut ya. Namanya juga orang lapar kan kayak gitu kan. Nah. Jadi enggak bonus ilmunya gitu, enggak. Beda beneran Pak, beda. Kualitas juga beda. Itu kajian-kajian para asatidz itu dikumpulkan, kemudian jadi CD, MP3. Itu tersebar bukan hanya Jakarta Pak, sampai di luar-luar Jakarta. Ana waktu 2005, 2006 di Pontianak gitu. Ana dihadiahi oleh DKM masjid, satu-satunya masjid yang ada sunnahnya di situ ketika itu. Di Pontianak, di kotanya. Itu belum ada sunnah di Pontianak ketika itu. Sekarang kan udah ada sampai Rojak Pontianak juga ada sekarang, subhanallah. Banyak ikhwan sunnah sekarang di Pontianak. Walaupun tetap banyak juga orang Nasrani dari Cina, orang Cina Nasrani ya. Untuk melihat orang Cina miskin itu di Pontianak banyak. Nah, Amoy sebutnya mereka itu. Nah, kemudian itu ketika itu satu masjid ini, anda lupa nama masjidnya. Kita pernah ngundang dulu Ustadz Abu Qatadah, ya. Ustadz Abu Qatadah itu masuk Ustadz lama itu. Kalau nggak salah Ustadz Abu Qatadah sama Ustadz Zainal Abidin, kalau salah satunya lagi Ustadz Zainal Abidin gitu. Jadi diadakan daurah di situ. Karena salah satu pengajar di masjid itu, yang ketika itu nggak ada Ustadz yang ngajar. Akhirnya kita bikin daurah 2 atau 3 hari, ngundang Ustadz dari Pulau Jawa. Abu Qatadah sama satunya kalau salah Ustadz Zainal Abidin. Kalau nggak salah Anda ingat Anda.
Itu 2005 atau 2006 awal. Anak hadir kemudian daurah di situ. Itu yang datang itu ikhwan. Orang-orang jauh dari kabupaten lain. Dulu HP kan masih HP yang buat nahan truk. Masih HP Nokia yang kalau kena pala antum itu benar-benar itu rasanya berat HP-nya. Ya, ringtone-nya itu masih pagar 1A gitu, masih kayak gitu loh. Komunikasi masih susah. Tapi orang-orang pada datang. Terus stand jualannya jarang makanan, buku dan MP3. Itu. Nah, orang-orang datang tuh nggak mikirin makan bahkan makan ada sesederhana apapun gitu makan. Sekarang kan ada GoFood, ada apa, gampang sekarang bisa mesen. Itu mereka nginep di masjid, bukan Ramadan, nginep di masjid demi daurah, Pak. Itu orang biasa, orang awam kayak kita gitu loh. Yang mau kenal sunnah zaman-zaman itu. Ya. Itu Pontianak ya, bukan Jakarta. Yang masih sangat kering akan sunnah. 2005, 2006 itu. Ya. Sampai anak kemudian dihadiahi, karena anak juga ngajar sih, ngajar sorof, ilmu sorof di situ. Anak dihadiahi, terkenal anak dihadiahi MP3, satu CD, isinya MP3, siap banyak kajian para asatidzah. Ya. Yang sekarang ya di antara Ustadz Yazid gitu yang udah wafat, kemudian berapa asatidzah di situ. Syuf itu zaman-zaman ketika itu ikhwan. Spiritnya luar biasa. Dan orang-orang menyimak asy-syiratah, yaitu kaset-kaset yang mana masih susah dulu nemuin kaset atau MP3. Kita dulu dengerinnya itu berulang-ulang satu kaset. Gitu loh. Ini suatu perubahan yang luar biasa. Satu kaset kita beli misalnya, Anda pernah beli di As-Sofwa. As-Sofwa tahu As-Sofwa, Lenteng Agung. Itu kan Lenteng Agung kan dulu markasnya dakwah sunnah dulu, tahun era 90-an akhir dan 2000-an awal. Sekarang kita-kita yang mungkin baru kenal sunnah tahun 2010 kemarin nggak ngerti As-Sofwa, ikhwan. Ya, nggak ngerti As-Sofwa di Lenteng Agung. Itu dulu para asatidzah di situ rata-rata. Ustaz Zainal Abidin ketika lulunya tahun 90-an. Awal-awal 2000-an itu. Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi waktu masih kuliah Lipia, itu situ. Ya, Anda beli kasetnya Ustaz Abu Qatadah Sifat Salat Nabi alaihi wassalam. Ya, ada 2 kaset kalau nggak salah. Kita tuh cuman modal 1 kaset atau 2 kaset gitu aja. Tiap hari bisa kita ulang. Dengerin di tape. Dengerin. Radio Roja nggak ada ketika itu. Ya Radio Roja kan tahun 2006-an berapa ya dia? Sekitar itu ya. Jadi dengerin itu. Dengerin. Dan nggak kayak sekarang kita udah ada MP3, udah ada ini gitu kan. Ada YouTube sekarang bisa 10 detik sebelumnya bisa. Enggak, dulu itu di rewind diputar ulang. Tapi kok pakai Walkman, aduh, baterai habis kok di rewind. Udah gitu Walkman-nya Aiwa lagi. Aduh, boros baterai nih. Akhirnya pakai ujung spidol gitu. Ya kan digini-giniin gitu kan. Dulu kayak gitu. Zaman-zaman kayak gitu kita lucu-lucuan gitu nanti. Terus baru habis itu udah kira-kira sampai nih. Nah, ini poinnya ini belum dengerin nih. Masukin lagi, dengerin, simak. Itu kayak gitu. Iya. Tapi yang kayak gitu malah ilmunya masuk gitu loh. Karena berkali-kali Pak. Makanya sekarang ikhwan, antum lihat kajian setiap hari update. Banyak. Tapi yang banyak itu kadang harganya malah nggak seberapa. Gitu loh ikhwan. Wajar kalau antum melihat beberapa murid dari beberapa ustadz yang kibar, muridnya Ustadz Yazid, yang lama, muridnya Ustadz Abdul Kim, yang lama, yang dari tahun jebot gitu belajar sama beliau, rata-rata nggak mau lagi belajar sama ustadz-ustadz yang baru-baru atau ustadz muda. Kenapa? Karena nggak mau banyak, karena udah terbiasa dengan sistem yang konservatif seperti ini, yaitu ya udah yang ini diulang aja, yang lama diulang aja.
Memang kadang kelihatan kaku, tapi nancep ilmunya ikhwan itu ada kelebihannya gitu loh. Jadi nggak mudah goyah dengan adanya zaman sekarang syubhatnya luar biasa ini, nggak mudah goyah. Mereka tetap. Makanya kita kadang kok ini bagian ikhwan senior nih kaku banget gitu loh. Ustadz muda kadang-kadang nggak mau didengerin karena memang sudah pakem dengan gitu dulu. Karena telah mengalami nikmatnya masa-masa itu ya ikhwan. Dan memang ada benernya juga, kita kalau semua ustadz kita ambil, apalagi dengan berbeda-beda macam kultur ustadznya, beda manhaj kadang-kadang, ada ustadz yang agak miring sedikit gitu kan, itu kadang-kadang membuat apa? Kita jadi kena subhat sebenarnya. Itu realitanya seperti ini sekarang, ikhwan. Realitanya begitu. Ya. Sampai ada pernah cerita ke antum, ikhwan. Waktu ana berapa kali ngunjungin Kecamatan Rancah di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kecamatan Rancah itu kecamatan pelosok jauh, tapi kecamatan. Ada pasar Rancah di situ, di beberapa rukonya, itu pasarnya cukup luas, tapi ada beberapa ruko samping tukang cukur, dekat tukang cukur itu ada ruko sablon atau misalnya. Itu kalau anak cukur di situ, anak berkali-kali mesti mereka dengerin Ustadz Yazid atau Ustadz Abdul Hakim. Ada tuh di ujung sana jauh orang kayak gitu. Maksudnya yang mungkin dia udah lama itu hijrah, udah lama kenal sunnah dari tahun sebelum 2010 dulunya, itu tetap istiqomah, tetap kayak gitu ya kawan. Ya maksudnya ya Hasan antum tidak perlu terlalu banyak ustadz yang antum simak. Tetapi beberapa kajian antum ulang berkaitan dengan akidah, manhaj, supaya mantap gitu relnya. Kita ini kenapa banyak anak-anak muda sekarang itu gampang banget terhasut dan goyah dari segi akidah, manhaj, fikih fleksibel. Kenapa? Kebanyakan masukan dari pihak yang berbeda-beda. Akhirnya gampang goyah, nggak kuat, gitu. Oke, wa halumma jara mithla dzalika aidha idza aradta an tazura marida. Misalnya lain, kalau misalnya kamu ingin mengunjungi seorang yang sedang sakit, fa qabla adh-dhahab ilaihi qallib al-kutub al-muta'alliqata bil marad. Sebelum kamu pergi ke tempat dia sakit, tempat orang yang sakit ini, maka bolak kebat-kebetlah buku-buku yang berkaitan dengan penyakit. Wanzur ila fadli ziyaratil marda. Dan lihatlah keutamaan mengunjungi orang-orang sakit. Wal ad'iyata allati taqal lahum, ya, dan doa-doa yang kita bisa ucapkan untuk orang yang sakit, kita hafalkan, kita maknai. Wa idza aradta an tusafir, misal munasabahnya engkau ingin safar, faqra fi ahkamis safar, maka bacalah tentang hukum-hukum safar. Fa bi hadhihi at-tariqati satara annaka qad jama'ta khairan katsiran fi waqtin yasir. Dengan metode seperti ini kita akan dapatkan, kita telah menggabungkan banyak sekali kebaikan di waktu yang ringkas. Wajarrib wasatara, try it, you will see it, gitu. Coba, kamu akan tahu. Dalam syair dikatakan wa man lam yujarrib laisa ya'rifu qadrah. Siapa yang belum pernah ngalamin, belum pernah punya experience, maka dia tidak akan mengenal kadarnya. Fajarrib tajid tasdiqa ma qad dzakarnah. Maka cobalah, engkau akan menemukan benarnya apa yang telah kami sebutkan. Cobalah, gitu. Seperti nanti sebelum tidur antum baca beberapa hadis berkaitan dengan adab tidur atau doa sebelum tidur. Kalau itu antum lakukan setiap hari atau setiap malam, akan hafal. Dan next time antum nggak perlu lagi buka-buka karena sudah hafal. Karena diulang-ulang tiap hari. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.